Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha 'alaina futuhal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim, Thariqat Ta'allum, karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Memasuki pembahasan penting tentang hakikat ilmu, terutama ilmu fikih, serta keutamaannya dalam pandangan agama. Fasal ini memberikan penjelasan yang mendalam tentang apa itu ilmu yang hakiki, ilmu yang bermanfaat dan membawa kepada amal. Imam Al-Jarnuji secara khusus mengangkat kedudukan ilmu fikih sebagai salah satu cabang ilmu yang paling utama. Karena dengannya seseorang dapat memahami halal dan haram, hak dan batil, serta membimbing dirinya dan masyarakat menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai wasilah untuk memperdalam pemahaman kita, meluruskan niat kita, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menuntun kita menuju ridho dan rahmatnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal tentang hakikat ilmu, fikih, serta keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban menuntut ilmu. Ini menunjukkan betapa penting dan mendasarnya ilmu dalam kehidupan seorang muslim, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. I'lam, ketahuilah, la yuftaradu ala kulli muslimin, tidak diwajibkan atas setiap muslim, talabu kulli ilmin, menuntut seluruh jenis ilmu. Artinya, tidak semua ilmu adalah kewajiban individu bagi setiap orang. Islam mengenal pembagian jenis kewajiban seperti fardu ain, fardu kifayah, dan lain sebagainya. Kalimat ini menegaskan bahwa tidak semua ilmu agama maupun duniawi harus dipelajari oleh setiap orang secara menyeluruh. Setiap muslim hanya diwajibkan untuk mempelajari ilmu yang berkaitan langsung dengan kewajiban dirinya, seperti ilmu wudhu, karena dia wajib sholat. Ilmu muamalah jika ia berdagang. Ilmu waris jika terlibat dalam pembagian harta. Wa innama, dan hanyalah, yuftaradu alaihi, diwajibkan atasnya, thalabu ilmil hali, menuntut ilmu yang sesuai dengan keadaannya. Menunjukkan bahwa setiap individu muslim memiliki kewajiban, tapi tidak untuk semua ilmu,
hanya untuk ilmu tertentu sesuai dengan keadaan dirinya. Wa afdalul ilmi ilmul hali. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu tentang keadaan. Wa afdalul amali hifdzul hali. Dan sebaik-baiknya amal adalah menjaga keadaan itu. Ilmu hal adalah ilmu yang berhubungan langsung dengan kebutuhan seseorang saat ini. Apakah itu tentang ibadah, muamalah, atau kewajiban yang sedang dihadapi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu yang langsung dibutuhkan untuk mengatur hidup dan menjalankan kewajiban. Sedangkan hifdzul hal artinya menjaga konsistensi dalam amal sesuai ilmu yang sudah diketahui. Ini menekankan pentingnya istiqamah, bukan hanya mengetahui yang benar, tetapi menjaga dan mempertahankan amal baik tersebut. Wa yuftaradu ala muslimi, dan diwajibkan atas muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halihi, menuntut apa yang terjadi pada keadaannya, fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun ia berada. Maksudnya, setiap muslim wajib mempelajari ilmu yang berhubungan langsung dengan apa yang sedang dihadapi atau dijalaninya saat ini. Kalimat ini juga menunjukkan dan mempertegas bahwa tidak ada pengecualian apapun profesi, status sosial, atau fase hidupnya, wajib menyesuaikan ilmu yang dipelajari dengan kondisi hidup yang sedang dijalani. Fa innahu la budda lahu minas sholati, karena ia pasti akan melaksanakan sholat. Wa yaftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi, maka wajib atasnya ilmu yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam sholatnya. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah utama dan tidak bisa ditinggalkan oleh seorang muslim dalam kondisi normal. Karena sholat termasuk rukun Islam yang 5, maka setiap muslim wajib melakukannya sejak balik. Biqadri, sesuai dengan kadar, ma yu'addi bihi, yang dapat menyempurnakan fardus sholati, kewajiban sholatnya. Kata ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dibutuhkan itu sesuai dengan seberapa penting peran ilmu tersebut dalam menyempurnakan ibadah. Artinya kita tidak perlu mengetahui semua detail ilmu tentang sholat, tetapi cukup yang diperlukan agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah. Kalimat ini juga menegaskan bahwa kewajiban yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, yang merupakan tiang agama dalam Islam. Kewajiban sholat ini harus dilaksanakan dengan ilmu yang benar, agar sholat yang dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yajibu alaihi, dan diwajibkan atasnya, biqadri, sesuai dengan kadar, ma yu'addi bihi, yang dapat menyempurnakan al-wajibu, kewajiban. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim.
yang menggambarkan bahwa ilmu yang dipelajarinya itu harus mampu menyempurnakan pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut. Kewajiban itu mengacu pada kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, setiap kewajiban yang ada harus dilaksanakan dengan penuh pemahaman, dan kewajiban itu hanya bisa disempurnakan dengan pengetahuan yang tepat. Li'anna ma yatawassalu bihi, karena apa yang digunakan untuk mencapainya, ila iqamatil fardi, untuk melaksanakan kewajiban, yakunu fardon, menjadi kewajiban. Ini merujuk pada segala hal atau ilmu yang diperlukan untuk mencapai pelaksanaan kewajiban agama yang sah. Hal ini juga menegaskan bahwa jika sesuatu menjadi alat atau sarana untuk melaksanakan kewajiban agama, maka itu juga dianggap kewajiban. Ilmu yang diperlukan untuk menyempurnakan kewajiban menjadi wajib dipelajari, karena tanpa pengetahuan itu kewajiban utama mungkin tidak akan sah. Wa ma yatawassalu bihi, dan apa yang digunakan untuk mencapainya, ila iqamatil wajibi, untuk melaksanakan kewajiban, yakunu wajiban, menjadi kewajiban. Kalimat ini juga menegaskan bahwa apapun yang diperlukan untuk menyempurnakan kewajiban tersebut menjadi wajib. Dengan kata lain, jika untuk melaksanakan kewajiban sholat, seseorang perlu tahu tata cara wudhu, maka ilmu tentang wudhu menjadi wajib dipelajari, karena ia adalah sarana yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban sholat. Wa kadza fis shaumi, dan begitu pula dalam hal puasa. Waz zakati in kana lahu malun, dan zakat jika ia memiliki harta. Wal haji in wajaba alaihi, dan haji jika kewajiban itu berlaku baginya. Ini menyatakan bahwa selain sholat, kewajiban agama lain yang harus dipelajari adalah ilmu tentang puasa. Untuk melaksanakan puasa yang benar, seorang muslim harus memahami syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan ilmu tentang berbuka dan sahur. Selanjutnya, tentang zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah memiliki harta yang mencapai nisab. Jika seseorang memiliki harta yang cukup untuk dikeluarkan zakatnya, maka wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Ini termasuk berapa persen zakat yang harus dikeluarkan, siapa yang berhak menerima zakat, dan syarat-syarat zakat. Haji adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan finansial dan fisik serta kemampuan untuk melakukan perjalanan ibadah ke Mekah. Wa kadza fil buyu'i, dan demikian pula dalam urusan jual beli. In kana yattajir, jika ia adalah seorang pedagang. Kata al-buyu adalah bentuk jamak dari bai', yang berarti jual beli. Maksudnya adalah semua bentuk transaksi ekonomi atau perdagangan, baik jual beli langsung, kredit, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Dalam Islam, jual beli diatur agar tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, dan ketidakadilan.
Artinya, kewajiban mempelajari ilmu tentang jual beli hanya berlaku bagi orang yang beraktivitas dalam perdagangan. Jika seseorang tidak berdagang, maka tidak wajib baginya mempelajari ilmu jual beli secara mendalam. Namun jika seseorang memulai usaha, bisnis, atau berdagang, maka wajib atasnya untuk mengetahui hukum-hukum jual beli yang benar menurut syariat. Qila li Muhammad ibn Hasani, telah dikatakan kepada Muhammad bin Hasan, rahmatullahi alaih, semoga rahmat Allah tercurah atasnya, lima la tusannifu kitaban, mengapa engkau tidak menyusun sebuah kitab fil juhdi, dalam bidang juhud. Qala, dia berkata, qad sanaftu, sungguh aku telah menyusun, kitaban fil buyu'i, sebuah kitab tentang jual beli. Kalimat ini menunjukkan jawaban atau tanggapan dari tokoh yang sedang dibicarakan, yaitu Imam Muhammad bin Hasan. Maksudnya adalah beliau telah menulis kitab fikih yang membahas hukum-hukum jual beli, seperti syarat sah jual beli, larangan riba, hukum penipuan, dan guror, dan akad-akad yang sah menurut syariat. Yakni yang dimaksud adalah az-zahidu, orang yang juhud, mayyah tarizu, orang yang berhati-hati atau menjaga diri atau menghindar dengan waspada, anis syubuhati, dari perkara-perkara yang meragukan atau syubhat, wal makruhati, dan hal-hal yang makruh atau tidak disukai agama meskipun tidak haram, fit tijarati, dalam aktivitas perdagangan. Juhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi mengendalikan diri dari ketertarikan hati pada dunia, terutama dengan menghindari hal-hal haram, subhat, dan makruh. Subhat adalah hal-hal yang tidak jelas halal atau haramnya, maka orang yang juhud akan meninggalkannya untuk menjaga kehormatan dan agamanya. Makruh dalam fikih adalah sesuatu yang tidak sampai haram, tapi lebih baik dihindari. Dalam kalimat ini, maksudnya adalah dalam jual beli, bisnis, atau semua bentuk transaksi ekonomi. Orang yang juhud sangat menjaga kebersihan harta dan praktik usahanya. Wa kadzalika, dan demikian pula fisairil muamalati, dalam seluruh bentuk muamalah, wal hirafi, dan pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi. Kata ini juga digunakan untuk menyambung penjelasan sebelumnya yang membahas tentang pentingnya menjauhi subhat dan makruh dalam perdagangan, lalu diperluas ke aspek kehidupan lainnya. Muamalah adalah segala bentuk interaksi manusia dengan manusia lainnya, baik itu dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, akad kerjasama, hibah, wakaf, dan lain-lainnya. Al-hiraf mencangkup profesi seperti pertukangan, pertanian, menjahit, berdagang, dan lain sebagainya. Bahkan pekerjaan modern seperti dokter, pengacara, arsitek pun termasuk jika dikaitkan dengan makna sekarang.
Wa kullu man ishtaghala bisyai'in minha. Setiap orang yang sibuk dalam salah satu darinya, yuftaradu alaihi, maka diwajibkan atasnya ilmu taharruzi anil harami fihi, untuk mengetahui cara menjaga diri dari hal-hal haram dalam hal itu. Maksudnya adalah siapa saja yang terjun dalam salah satu bentuk muamalah atau profesi yang telah disebutkan sebelumnya, ini adalah bentuk kewajiban individu tergantung kondisi dan profesinya. Artinya adalah seseorang harus mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaannya agar tidak terjerumus dalam transaksi haram, tidak melanggar syariat secara tidak sadar, bisa membedakan antara halal, haram, dan syubhat. Wallahu a'lam bishawab.